Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Rahmat Eko Sugiarto, CGP angkatan 7. Di sini saya akan melakukan kegiatan aksi nyata di modul 2.3 bersama rekan saya, Bapak Agung, selaku guru pendidikan jasmani dan kerohanian di SMA di Pondok. Kegiatan sekarang yakni kegiatan pra-observasi. Permisi Pak Agung, untuk melengkapi di tugas saya selaku kontrak angkatan 7, saya akan menanyakan beberapa hal pada panjenengan. Yakni yang pertama, apa yang diharapkan dari percakapan pra-observasi ini? Sebelumnya terima kasih Bapak Eko sudah memilih saya sebagai cek. Untuk pertanyaannya, untuk yang saya harapkan dalam percakapan pra-observasi yaitu yang dimana lebih mempersiapkan dalam sebelum mengajar. Jadi mulai dari mental ataupun bahan ataupun juga media yang harus disiapkan, termasuk siswanya juga pengondisiannya apakah kelasnya sudah siap atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Kira-kira nanti kapan Pak pasang pembelajarannya? Untuk pembelajaran kebetulan hari ini upacaranya kosong, jadi jamnya dimajukan, yaitu nanti jam 7.30 sampai dengan jam 8.45 di kelas 10.4 ya. Apa materi Pak yang akan dilaksanakan? Untuk materi yaitu nanti materinya PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, nanti seperti itu. Kemudian tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk tujuan pembelajaran yang saya harapkan yaitu karena materinya perilaku hidup bersih dan sehat, ya tujuannya anak-anak bisa menerapkan materi tersebut untuk kegiatan sehari-hari. Karena saya penting. Ya, sangat penting sekali Pak untuk menerapkan kehidupan tata kebersihan itu di dalam keseharian itu. Ya, tentunya dalam pembelajaran sudah banyak yang sudah dipersiapkan. Kira-kira apa yang sudah dilakukan dalam mempersiapkan pembelajaran untuk nanti? Saya sudah mempersiapkan RPP, sudah ada, termasuk buku ilmiah. Ya, ini ada buku tentang tubuh manusia dan kesehatan, termasuk juga ada jurnal dari Dinas Kesehatan Aceh yang dimana sebagai penguat mengajar. Sudah siap dan sudah ready untuk pembelajaran. Kemudian fokus pada apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran? Nanti fokusnya itu kalau materinya kan PHBS Pak, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Akan tetapi di antaranya itu bukan hanya menjaga kebersihan, tapi juga aktivitas. Jadi nanti lebih ke arah penguatan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau materinya sendiri secara meluas yaitu perilaku hidup sehat, bersih dan sehat, akan tapi di dalamnya termasuk ada juga aktivitas yang dimana nanti anak-anak harus memahami tentang kebutuhan aktivitas dan bagaimana cara menjaga kebutuhan tersebut sehingga Sudah bisa titik Pak. Untuk strateginya Pak, apa yang digunakan? Untuk strategi sendiri nanti saya pakai SDL, yaitu self direct learning, yaitu lebih mengarah ke belajar berdasarkan pengalamannya sendiri. Pengalaman. Iya, jadi nanti anak-anak itu kan biasanya memiliki
keseharian sendiri, aktivitasnya beda-beda. Jadi sebagai Kalau pembelajaran kira-kira apa yang sudah disiapkan dalam membantu siswa dan untuk membantu siswa ya? kalau untuk pembelajaran sendiri secara kalau materinya sekarang kognitif ya, kognitif saya sudah memberikan sebelumnya tugas, terus referensi, termasuk buku, termasuk jurnal juga yang sudah saya share di grup, yang dimana nanti membantu anak-anak dalam memahami materi sebelum nantinya kita bahas. Dan juga saya juga selalu mempersiapkan buku juga sebagai penguat jika nantinya ada pertanyaan yang memilih yang harus ada pelandasan. Jadi sudah pelandasan. Gitu. Karyanya. Kira-kira ini Pak, apa yang masih kurang dalam pelaksanaan pembelajaran saat supervisi? Kira-kira itu. Untuk kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran supervisi ya mungkin untuk seandainya nanti ada tugas Pak, biasanya menurut saya Pak ya, itu tidak bisa selesai gitu dalam melaksanakan. Biasanya anak untuk mengerjakan tugas yang berkualitas itu mungkin pulang ya. Jadi mungkin tidak bisa secara nantinya saya melakukan penilaian tugas, evaluasi mungkin sulit. Sudah ada. Kemudian dalam kegiatan supervisi akademik ini, karena kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira area pengembangan kompetensi apa yang ingin dikembangkan? Kalau kompetensinya dan pembelajaran hari ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu anak-anak secara mandiri itu sudah pertama tahu kebutuhan gerak. Yang kedua, mereka secara rutin itu sudah bisa melaksanakan aktivitas gerak yang sesuai kebutuhan, sesuai ini, karena sudah nanti akan saya jelaskan sesuai teoritis, sesuai dengan arahan WHO. Jadi sudah ada yang terus pelaksanaan. Oke, untuk kita observasi sekian. Insya Allah nanti kita lanjutkan saya akan melihatnya nanti pelajaran dan mohon izin untuk merekam ya tentang kegiatan pembelajaran yang nanti akan kita lakukan. Mungkin itu saja Pak Tung. Terima kasih atas waktunya. Nanti ketemu lagi di ketika melakukan pembelajaran. Terima kasih juga Pak Eko sudah memilih saya untuk sebagai objek yang dimana nantinya ada manfaat. Siapa tahu dengan kegiatan seperti ini saya lebih paham akan pembelajaran, tahu kekurangan kelebihan saya. Terima kasih Pak Tung. Sampai ketemu nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas 10-4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan semua? Ada yang belum? Tidak apa-apa, nanti setelah ini kan ada jam istirahat ya. Jadi kebutuhan makan atau untuk energi kalian nanti setelah pembelajaran ya. Saya mau absen dulu ya. Yang tidak masuk hari ini siapa? Hah? Siapa? Saya sendiri, Zahra Presensia. Kenapa Zahra? Sakit ya? Ya, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa agar kegiatan pembelajaran ini berjalan dengan lancar ya.
Doa dipersilakan. Kemarin minggu depan Bapak sudah memberikan tugas bahwasanya kalian membuat jadwal aktivitasku selama 1 minggu ya. Jadi dari situ nantinya kalian akan tahu apakah aktivitas kalian ini sudah mencukupi atau tidak dalam 1 minggu. Sebelumnya saya mau bertanya dulu. Setelah kamu pagi-pagi, ya kan? Apakah ketika kamu pergi ke sekolah itu sudah melakukan aktivitas atau belum? Contohnya apa? Mandi, sarapan, sholat, apalagi? Hah? Kamu aktivitasnya apa? Naik turun tangga, ya kan? Berjalan dari parkiran ke sini, termasuk aktivitas. Ada lagi apa? Apa? Naik mengendarai motor, oke. Ya, kalian sudah melakukan aktivitas. Jadi dari sini kalian kalau itu sudah paham ya. Aktivitas itu adalah kegiatan yang melibatkan tulang dan otot. Tulang itu termasuk anggota gerak ya. Tulang saja tidak ada otot maka tidak bisa bergerak. Jadi kalau tulang itu anggota gerak pasif, kalau otot itu anggota gerak aktif. Jadi dalam untuk hari ini materinya itu sebetulnya tentang PHBS. Ada yang tahu tentang apa ini? Nggak tahu ya. Makanya saya langsung jelaskan. P itu adalah perilaku. Hanya itu. Ini apa? Bersih dan sehat. Jadi dalam perilaku hidup bersih dan sehat itu terdapat di antaranya aktivitas fisik. Jadi aktivitas fisik itu adalah kegiatan fisik. Pak, contohnya apa? Nanti kalian sudah tahu kan? Seperti kalian berjalan dari parkiran ke sini, itu juga termasuk aktivitas fisik. Pokoknya yang melibatkan otot dan tulang itu bergerak serta mengeluarkan energi itu dinamakan aktivitas. Sudah paham ya? Seperti seandainya kalian naik turun tangga ke kantin, itu termasuk aktivitas. Tapi yang menarik hari ini, saya ingin berbagi ilmu. Tadi saya membaca jurnal tentang jurnal dinas kesehatannya yang di Aceh itu. Judulnya tentang lakukan aktivitas selama 30 menit setiap hari. Jadi jurnal tersebut ketika saya baca sangat bermanfaat sekali. Setidaknya kalian akan tahu betapa pentingnya aktivitas fisik. Jadi WHO itu merekomendasikan 150 menit setiap minggu. Jadi WHO sendiri itu menyarankan 150 menit per minggu. Jadi setiap minggu secara normal kebutuhan gerak di usia kalian itu 150 menit. Dari sini kita bisa pastikan
ternyata 1 minggu kita beraktivitas itu minimal 5 kali 30 menit. Jadi kalian betul-betul harus mencukupi kebutuhan gerak kalian. Di dalam jurnal tersebut yang utama lagi, ternyata duduk 2 jam, kalian duduk 2 jam itu berpotensi untuk 5% penyakit kardiovaskuler. Apa itu kardiovaskuler? Kardiovaskuler itu adalah organ tentang peredaran darah. Di dalam peredaran darah sendiri, organ peredaran darah sendiri ada jantung sebagai pemompa darah kalian, ada pembuluh darah dan darah. Pak, bagaimana Pak? Kalau yang seperti dijelaskan jumlah tersebut, lungguh jam atau duduk 2 jam itu berpotensi untuk penyakit 5% penyakit kardiovaskuler. Penyakitnya contohnya apa? Ya penyumbatan atau peredaran darahnya tidak lancar. Bisa juga karena jantung koroner. Kok bisa? Atau penyakit darah apinya. Terus bagaimana penyembuhannya? Penyembuhannya yaitu ketika kita 30 menit saja melakukan aktivitas gerak, 30 menit loh ya, itu sudah mengurangi atau menembus 3 sampai 4 jam penyakit kardiovaskuler atau mengobati atau mencegah. Jadi dudukmu seandainya tidak terasa 2 jam itu harus ditebus cukup dengan 15 menit aktivitas. Pak, contoh aktivitasnya apa? Aktivitas sedang saja, jalan kaki. Ya, jadi sekarang itu kenapa kok orang-orang yang mager itu kok banyak penyakit? Karena itu tadi tidak ada perputaran, tidak ada metabolisme tubuh. Jadi masuk iya, tapi pengeluaran tidak. Akhirnya apa? Ada penumpukan lemak, peredaran darah tidak lancar. Maka dari itu, ketika kita keluar keringat, itu membantu untuk apa? Mengeluarkan toksik tubuh, memperlancar peredaran darah, membakar kalori. Jadi kita itu ketika kita melakukan energi, maka akan membakar kalori. Ketika membakar kalori, akan membuang sisa dari metabolisme. Bisa melalui keringat, bisa melalui urin, ya kan? Bisa melalui yang lain. Dari sini, setidaknya kalian sudah tahu betapa pentingnya aktivitas gerak. Mulai dari kemarin kan saya suruh kalian untuk membuatnya. Kalian merasa nggak bahwasanya kebutuhan kalian itu tercukupi atau tidak? Tercukupi. Di jadwalmu, kamu umpamanya hari Senin nih, aktivitas gerakmu yang betul-betul mengeluarkan keringat itu ada. Senin, olahraga, karena ada jam olahraga. Hari Selasa, naik tangga, apakah sampai mengeluarkan keringat? Kalau telat ya, apalagi kalau dihukum ya, wes naik turun tangga. Ya, jadi setidaknya kalian sudah tahu kebutuhan gerak kalian berapa tadi? Per hari berapa? Minimal 30 menit. 1 minggu berapa? 150 menit per minggu.
Dan kalian ternyata udah tahu ya, duduk selama 2 jam berpotensi untuk 5% penyakit kardiovaskular. Kalian bisa bayangkan, nenek lumbuto udah bikin. Iso-iso penyakitmu numpuk sembarang kali, bukan hanya peredaran darah ya, lalu masuk penumpukan karena tidak ada pembakaran kalori. Dari sini nanti kalian selesaikan. Tapi sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, apakah dari materi ini ada yang ditanyakan tentang aktivitasmu, tentang kebutuhanmu ataupun yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mau ingin tahu hasil kerja kalian dalam membuat jadwal aktivitas selama 1 minggu. Silakan dikerjakan. Nanti setelah dikerjakan, dikumpulkan, baru akan saya bahas satu persatu hasil dari jadwal aktivitas kalian. Sehingga nantinya ketika nanti implementasi di keseharian, kan di situ ada tanda tangan orang tua juga ya, memastikan apakah kalian membuat jadwal itu dilaksanakan atau tidak. Jangan sampai kalian buat jadwal tidak dilaksanakan, hanya buat jadwal saja, ya sudah, kamu tiap harinya cuma pegang HP, tidur, duduk. Wah, ini yang kurang bagus ya. Jadi dipastikan di dalam jadwal ini tadi, edukasi tadi, kalian yang pertama pastikan kalian tahu kebutuhan gerak kalian sendiri, karena keseharian kalian kan berbeda. Ada yang naik mikrolet gitu kan, akhirnya jalan kaki gitu. Setidaknya itu sudah tercukupi. Ada juga yang sampai rumah, sampai dari rumah ke sekolah itu gak jalan. Bareng koncone tekan-tekan di gerbang. Ya, itu kan pasti kurang aktivitas. Jadi pastikan kalau memang kurang nanti di jadwalnya itu harus ditambahi di aktivitasnya, entah itu sore ataupun di kegiatan minggu ya, itu harus ditambahi aktivitas geraknya, karena tadi sudah saya berikan bahwasannya 150 menit per minggu itu wajib. Kalau lebih. Itu saja dari saya. Setelah ini kalian bisa mengerjakan, akan saya pantau dan segera hitung. Silakan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Oh ya, diambil. Alhamdulillah ini tadi beberapa teman kalian sudah menyelesaikan tugas yang dimana membuat aktivitasku selama 1 minggu. Dan kemarin mereka sudah melaksanakan, akan tapi sudah melaksanakan juga sudah membuat kesimpulan. Ya, ada juga yang belum selesai, nantinya harus dikumpulkan. Ada kegiatan yang menarik, termasuk kejadian yang menarik. Di sini saya melihat, kan kemarin saya suruh membuat aktivitas semau kalian sendiri, ya kan, sesuai kebutuhan sendiri. Yang menariknya itu ternyata di sini aktivitas main HP itu wajib ada ya. Jadi setiap jadwal itu ada main HP jam segini sampai segini ya. Itu kalau saya total hampir 2 jam main HP. Jadi kalau main HP 2 jam seperti teorinya tadi, harus aktivitas 30 menit mengeluarkan keringat.
Karena kan main HP nggak mungkin dengan berdiri ataupun berlari, pasti duduk. Dan yang utama lagi di sini teman kalian atas nama Muhammad Aris itu membuat kesimpulan. Jadi nanti harus membuat kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya seperti ini. Selama 1 minggu kemarin saya masih banyak kegiatan yang tidak bisa saya lakukan sesuai jadwal. Mulai dari sholat secara tepat waktu dan juga aktivitas. Jadi di sini Aris membuat pernyataan bahwasannya ingin memperbaiki bagaimana cara memanajemen waktu sehingga bisa melaksanakan aktivitas sesuai jadwal yang sudah dibuat. Bukan ditentukan, kalian yang buat ya, kalian yang membuat. Jadi sebenarnya nanti kalian harus mengevaluasi sendiri apakah 1 minggu itu saya sudah melaksanakan kegiatan sesuai jadwal ataukah belum. Termasuk nama Rifa Fitriana ini juga sudah buat dan sudah ditandatangani orang tua. Dipastikan nanti kegiatan kalian itu selama 1 minggu dipastikan sudah melakukan dan sudah diketahui oleh orang tua. Evaluasi untuk hari ini yang jelas, jangan lupa kalian kalau di sini kan aktivitasnya sholat ya, sholat tepat waktu, karena sholat itu juga termasuk aktivitas yang sehat secara jasmani maupun rohani, dan juga kurangi jam untuk main HP. Tapi boleh, bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi kalau bisa dibagi, jangan 2 jam langsung dibagi 20 menit, tapi ya nggak tahu lagi ya. Kalian kalau main game ini lupa daratan kadang-kadang. Mungkin itu yang perlu dievaluasi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan kalian sehingga kalian bisa sehat selalu, sehat jasmani maupun rohani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jamnya juga sudah habis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Eko Sugiarto, CGP Angkatan 7, dan bersama rekan saya yakni Bapak Agung selaku guru penjas di SMA di Ponorogo Tumpang, dan juga PP dari saya, PP Angkatan 7 yakni Bu Palupi. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 tentang kucing supervisi akademik. Oke, permisi Pak Agung. Bagaimana kabarnya Pak Agung? Sehat. Sehat, Pak Eko. Di sini yakni lanjutan dari kegiatan yang tadi Pak, berkaitan tentang pembelajaran yang telah Pak Agung laksanakan. Kira-kira ini Pak, dari keberhasilan angka 1 sampai 10 itu dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran itu sudah sampai mana Pak yang tadi telah dilaksanakan? Kalau boleh milih ya antara 7 sampai 8. 7 sampai 8 Pak ya. Itu sudah. Kira-kira ini Pak, apakah memiliki ada kendala atau dalam usaha pembelajaran? Untuk pembelajaran tadi ada kendala Pak. Tapi sebelumnya terima kasih sudah dipilih sebagai guru yang dimana dapat coaching ya Pak ya, isi tentang pembelajaran akademik. Jadi tadi saya kendala yang pertama yaitu karena pergantian jam Pak ya. Jadi sementara anak-anak itu belum fokus untuk mengikuti pergantian pelajaran. Jadi sementara saya break dulu, membiarkan mereka untuk mengemasi buku
buku mereka, LKS mereka, untuk dimasukkan di tas mereka, dan mereka saya suruh mengganti buku pelajaran sesuai dengan pelajaran saya, yaitu pelajaran kerja swasta. Terus itu yang pertama. Yang kedua, kendalanya yaitu dalam menyelesaikan tugas tadinya tidak sesuai waktu yang ada. Jadi dari anggap saja 25 siswa lah ya, atau 30, yang selesai tadi kurang lebih 10 siswa, jadi tidak sampai 50%. Tapi untuk pemahaman yang tadinya setelah penggantian pembelajaran saya memberikan materi, penguatan kognitifnya tadi, anak-anak sudah paham, dan sebenarnya di penyelesaian tugas jadi belum. Kira-kira ini Pak, untuk langkah ke depannya apa yang kira-kira biar mencapai 10 ini, dari tujuan pembelajaran tadi biar mencapai 10, kira-kira pengen ada rencana apa untuk biar anak tersebut tujuan pembelajaran itu mencapai apa 10? Oh iya Pak, jadi yang pertama saya lebih ke arah sebelum pembelajaran. Biasanya kan untuk hari berikutnya itu kan saya bisa memberikan arahan atau tugas kayak gitu, untuk memberikan materi di grup WA-nya kayak gitu Pak. Jadi di grup WA kan saya ada. Jadi setelah mereka mempelajari materi yang ada dari saya, terus memberikan termasuk seandainya untuk kegiatan olahraga ya, termasuk video praktek ataupun apa, setidaknya mereka sudah paham sebelum praktek gitu. Jadi pada saat nanti ketika pembelajaran saya tinggal mengulang saja, terus ketika nanti saya melakukan penilaian, setidaknya anak-anak sudah mendapatkan materi sebelum pembelajaran. Jadi di rumah mereka sudah dapat materi Ya, jadi ibaratkan anak-anak itu mendapatkan tugas tambahan. Jadi alhamdulillah solusi untuk memecahkan masalah yang terjadi saat pembelajaran. Jadi biar mencapai angka 10 ini sudah ada rencana untuk mencapai angka 10. Kemudian untuk capaiannya Pak, dari daya tangkap anak-anak itu bagaimana? Untuk setiap anak kan pasti beda ya. Jadi kita tidak bisa langsung menjudge atau menilai anak ini tuntas dulu, nah, tapi saya menghargai prosesnya. Karena setiap pemahaman anak-anak kan ada yang cepat, ada yang lambat, yang gitu Pak. Ataupun apalagi dengan praktek olahraga, ada yang terbiasa melakukan gerak, maka dia tidak kesulitan melakukan praktek. Tapi kan kurang terbiasa melakukan gerakan tersebut, maka juga akan mendapatkan kesulitan karena kurangnya nantinya. Jadi yang saya tekankan lebih ke arah semangat, terus proses atau kemauan dia dalam mengikuti pelajaran. Ini yang saya tekankan. Tapi untuk hasil, seandainya anaknya memang mampu semuanya ya akan nilainya baik. Tapi yang belum mampu akan saya kasih kesempatan lagi untuk memperbaiki. Jadi di dalam proses pembelajaran di Penjas itu Agung sudah melihat prosesnya itu Pak ya. Jadi tidak mengambil langsung di saat penilaian itu saja. Jadi sangat luar biasa sekali Pak. Kegiatan yang sudah Pak lakukan, kemudian dan alhamdulillah Agung sudah memiliki rencana lah dari kendala-kendala yang yang terjadi. Kemudian Pak Gun sudah memiliki rencana ke depannya untuk mengantisipasi anak-anak ibaratnya belum 100% memperoleh ilmu, kemudian menjadi paham secara total gitu. Mungkin ya sedikit itu Pak. Terima kasih atas waktunya telah mau saya
lakukan dari pra observasi, kemudian observasi, sekarang pasca observasi. Dan terima kasih atas luang waktunya. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mungkin sekian dari kegiatan pasca observasi yang telah saya lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.